cerita tentang Elia dan Elisa. Ini dalam dua raja-raja diceritakan tentang Elia dan Elisa. Saya tidak mau cerita dulu yang ini ya, tentang akhir dari pertanyaan Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat. Saya pengen cerita bagaimana satu kali ketika Elisa sedang berada di punggung, atau dia sedang menyiapkan ladangnya beserta dengan orang-orangnya. Dia sedang memimpin orang-orangnya untuk menggarap ladangnya yang luas. Pada waktu itu dia berada di dalam pasangan yang ke-12. Tiba-tiba ada seseorang, tidak ada bahasa yang formalitas, tidak ada tanya jawab, tidak ada basa-basi. Tiba-tiba muncul orang itu melepaskan jubahnya, dan jubahnya itu langsung ditaruhkan atau diletakkan di pundaknya Elisa. Sekalipun tidak ada cerita apa-apa, namun Elisa menangkap sesuatu. Kenapa? Karena Elisa menangkap jubahnya itu yang berbicara banyak. Jubah Elisa itu yang ketika pundak Elisa kena jubah Elia, pada saat itu jubahnya yang kental dengan hadirat Tuhan, jubah Elia yang kental dengan pengurapan Tuhan, itu menceritakan bagaimana Elisa akan menjadi pengganti Elia. Jubah itu menceritakan segala sesuatu, bahkan menceritakan juga mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Elisa. Itu ajaib, di mana seseorang mempunyai satu jubah yang begitu kental dengan hadirat Tuhan. Dalam perjanjian baru juga terjadi. Pakaiannya Paulus juga itu dipotong-potong, dan orang-orang membawa potongannya lalu diletakkan kepada orang-orang sakit dan mereka sembuh. Apalagi Yesus. Yesus memberikan dirinya untuk jumbai jubahnya dipegang oleh banyak orang. Dan ketika jumbai jubahnya itu mengenai orang-orang yang sakit, tidak ada satu penyakit pun yang bertahan. Semuanya sembuh. Gak ada yang tidak sembuh. Bahkan dalam satu cerita yang khusus, ada seorang perempuan yang pendarahan. 12 tahun. Perempuan ini telah pergi ke berbagai tabib. Tidak sembuh-sembuh. Dia merangkak mendekati Tuhan dengan susah payah. Akhirnya dia menangkap satu kesempatan yang penting. Dia akan memegang jumbai jubahnya. Dan ketika jumbai jubahnya mengenai tangannya, ada satu tenaga, ada satu energi yang menyembuhkan. Dan sekejap mata dia sembuh. Itulah jubah, di mana orang-orang yang mempunyai satu bobot pengurapan yang begitu ajaib. Dan kalau kita lihat, setelah peristiwa itu, maka Elisa minta diri kepada Elia supaya pamit kepada orang tuanya. Lalu dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Satu peringatan penting yang Elia katakan kepada Elisa, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu.